wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ibra, Prodi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah. Hari ini saya ingin mewawancarai Ustadz tentang perbuatan syirik. Apakah Ustadz bersedia? Insya Allah bersedia. Bisa perkenalkan dulu Ustadz? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasibuan. Saya alumni dari Pondok Pesantren Syekh Muhammad Kuntu dan sekarang mengajar di Pondok Pesantren Darul Quran, Jalan Kubang Raya, Tarebangun. Sekian. Saya ajukan pertanyaan bisa Ustadz? Insya Allah bisa. Menurut pandangan Ustadz atau menurut Ustadz lah, perbuatan syirik itu apa? Syirik. Baik. Jadi begini. Syirik kalau kita tinjau-tinjau atau kalau kita pelajari dari segi maknanya, syirik itu dimaknai musyrik. Musyrik itu apa? Musyrik itu kalau dimaknakan secara maknanya yaitu ia menyatukan dua benda atau lebih menjadi satu benda, harus bisa menjadi satu, mau tidak mau, itu dalam maknanya. Namun kalau dalam agama, syirik itu sering kita kenal dengan mempersekutukan ataupun mencari pertolongan kepada selain Allah kalau dalam agama Islam. Jadi kita seolah-olah seperti menambahkan, mengharap terhadap sesuatu itu tentang apa yang kita inginkan. Dan syirik itu juga dimaknai dengan keluarnya kita dari keyakinan. Kenapa syirik ini bisa terjadi? Syirik ini bisa terjadi karena kurangnya keimanan, karena berkurangnya ilmu pengetahuan kita, sehingga kita bisa keluar dari nilai-nilai tauhid. Jadi orang-orang yang syirik itu mereka dekat bahkan hampir nanti kekal di dalam neraka. Sekian, itu pengertian syirik. Ustadz, kan bagian syirik itu ada dua, syirik kecil dan syirik besar atau syirik asghar dan syirik. Menurut Ustadz, pengertiannya itu apa dan contohnya apa Ustadz? Oh ya, jadi gini. Syirik itu ini menurut yang saya ketahui terbagi menjadi dua. Yang pertama syirik asghar atau yang sering disebut maknanya syirik kecil. Yang kedua syirik akbar. Namun ada perbedaan di antara dua syirik ini. Yang pertama, kalau syirik asghar yaitu syirik kecil, dia semata-mata tidak kafir atau dia tidak keluar dari Islam, namun nilai-nilai keimanannya, nilai-nilai ketauhidannya itu berkurang. Sedangkan syirik akbar atau syirik besar, dia telah nyata keluar dari Islam karena ia telah menyatakan bahwa ia bersyirikkan Allah di dalam agama Islam. Maka perbedaan di antara dua ini sangat jelas. Yang pertama, kalau syirik akbar, dia sudah nyata kafir, keluar dari Islam dan tempatnya kekal dalam neraka. Sedangkan syirik asghar itu memang secara nyata dia tidak keluar dari Islam, namun nilai-nilai keimanan dan ketauhidannya telah berkurang. Namun kita tidak boleh juga untuk syirik yang asghar karena itu adalah jalan menuju syirik-syirik besar. Sedangkan contohnya, kalau contoh syirik akbar atau syirik besar, mereka yang menyembah kayu, menyembah batu, mereka yakin terhadap benda itu, yakin terhadap batu itu, yakin terhadap kayu itu bahwa itu memberi rezeki. Maka ini telah nyata bahwa mereka ini syirik. Maka tempat yang paling kekal bagi mereka adalah di nerakanya Allah. Sedangkan untuk contoh syirik asghar, banyak di kampung-kampung kita, di negeri kita percaya terhadap sesuatu yang kadangkala itu adalah bawaan dari nenek moyang. Contohnya seperti kita tidak boleh untuk menjahit di malam hari, kita tidak boleh untuk menyapu di malam hari. Itu ada berbagai pendapat. Yang pertama, kenapa mereka tidak melakukan hal tersebut? Karena dahulu tidak ada lampu, sedangkan sekarang sudah ada lampu. Jadi ini bisa ada pendapat orang bahwa al-ada muhakkamah, adat itu bisa dijadikan menjadi landasan hukum. Karena kita hanya percaya terhadap sesuatu itu. Boleh bisa jadi, boleh bisa tidak. Namun kenapa ia bisa jatuh terhadap syirik asghar?
Nanti kalau kita percaya terhadap sesuatu itu banyak efek atau dampaknya terhadap yang negatif, maka bisa dikatakan kita sebagai syirik. Maka itu adalah penjelasan dari saya untuk pembagian syirik dan contoh-contoh dari syirik. Ustaz, kan di kampung-kampung kita itu sering meyakini kalau bayi lahir itu kan dikasih umpamanya kayak jimat-jimat gitu, Ustaz. Itu termasuk syirik apa? Itu jatuhnya syirik kepada syirik asghar. Kan kepercayaan itu ibaratnya pakai ini agar terhindar dari setan, gangguan iblis gitu. Itu dalam agama kita tidak ada sebenarnya. Dalam agama kita, sepengetahuan saya itu tidak ada, karena dahulu ketika saya belajar ada teman dia memakai hal-hal yang begitu. Lalu guru ini menyampaikan, kamu percaya terhadap itu? Tidak, Ustaz. Namun kenapa kau lakukan? Ini adalah dari kakek nenek saya, Ustaz. Maka kata guru saya waktu itu, bukan. Tak boleh percaya terhadap itu, namun percayalah kepada Allah. Amalkanlah ayat kursi, amalkanlah amalan yang lain, itu lebih hebat. Minta pertolongan kepada Allah, bukan minta pertolongan terhadap sesuatu benda. Jadi itu kalau menurut pandangan saya. Terus kan kita ini sering kita jumpai orang-orang mungkin entah salah dan tidak pengetahuan entah apa menziarahi kubur itu terlalu berlebihan terhadap kubur itu termasuk apa? Kan tawasul sama syirik itu kan berbeda. Iya. Jadi gini, Nabi memang mengatakan dahulu, nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Kenapa Nabi itu melarang untuk menziarahi kubur? Karena orang-orang dulu itu mereka tak punya ilmu, mereka itu meminta kepada kubur, berdoa untuk kubur. Namun sambung dari hadis, walakin fazuruha. Namun sekarang ziarahilah oleh kalian. Karena apa kita boleh ziarah? Karena kita mengambil iktibar dari kematian-kematian orang. Kita bisa mendoakan mereka biar mereka bisa tenang di alam kubur sana. Namun mengenai tentang percaya atau ada orang-orang yang datang ke kubur lalu meminta, menurut mereka ini keramat, menurut mereka ini berlebih. Jadi mereka meminta terhadap itu. Ini beda dengan tawasul. Kalau tawasul itu ada guru kita, ulama yang ia itu sangat dekat hubungannya dengan Allah. Lalu kita meminta, ya Allah, dengan berkah kemuliaan guru saya, maka permudah urusan saya. Kenapa kita meminta kepada dia? Karena dia dekat dengan Allah. Jadi pertolongan kita itu antara kita dengan Allah itu ada wasilah seorang ulama yang masyhur yang terkenal dan dia itu sangat alim di hadapan Allah, sehingga antara doa kita kepada Allah itu disalurkan oleh ulama-ulama kita. Jadi berbeda dengan meminta ke kubur. Ada orang-orang dia datang ke kubur lalu ia meminta seolah-olah yang meminta ke kubur itu bisa jatuh syirik, hukumnya ada hukum syirik. Itu kalau menurut pendapat saya. Sekian. Dampak bagi kita itu syirik apa? Apakah misalnya bagaimana kita itu berkurang kalau kita semakin jauh kepada Allah atau apa dampaknya? Jadi dampaknya begini. Kalau untuk seseorang yang belum tahu, dia tidak dihukumi kafir. Kenapa? La tu'akhizna in nasina aw akhtana. Allah Ta'ala tidak menghukum orang yang terlupa. Tidak dihukum. Namun setelah diberitahu, dia mengetahui bahwa itu perbuatan salah, dia mengetahui itu syirik. Nabi juga jelas mengatakan da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, tinggalkan barang yang ragu. Kalau kita ragu terhadap benda tersebut, tinggalkan. Namun secara nyata ia telah mengetahui bahwa itu perbuatan yang salah, namun ia masih kerjakan, seperti percaya terhadap kubur, bahwa kubur itu bisa memberikan kepadanya rezeki yang baik. Percaya terhadap kayu, percaya terhadap batu, percaya terhadap gunung, maka nanti ia bisa dihukumi menjadi syirik akbar. Karena ia tahu bahwa seolah-olah itu ia telah meminta kecuali kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seandainya begitu syirik kecil, itu sudah hampir-hampir mendekati bahwa jalannya telah dekat menuju syirik akbar. Itu kalau menurut pendapat saya. Terakhir Ustaz, Ya. solusinya kesimpulan Ustaz. Ya, kalau untuk solusi dari saya beda dengan orang-orang yang lain mungkin ya. Kita itu sama-sama memiliki pendapat. Kalau untuk menghindari atau bagaimana kita supaya terlepas dari syirik atau kita takut jangan sampai kita itu sampai syirik,
maka kita jangan menyepelekan sesuatu hal yang kecil yang mana itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi ataupun tidak pernah disampaikan oleh ulama-ulama, tidak pernah dilakukan oleh guru-guru kita. Jadi contohnya hal-hal yang kecil, kita percaya terhadap sesuatu yang mana itu bisa menjadikan kita jadi hebat, yang mana itu bisa menjadikan kita jadi kuat, maka nanti kita bisa jatuh kepada syirik. Namun untuk menjauhi hal-hal dari itu, perbanyaklah untuk melakukan ibadah dalam kehidupan sehari-hari seperti sholat, mengaji. Kalau tidak paham, banyak-banyak bertanya kepada orang yang tahu. Kita masih banyak guru, banyak ulama, tanyakan kepada mereka. Dan ketika keyakinan itu datang, ketika keraguan itu datang, maka tanyakan. Saya ragu Ustaz, saya ragu Pak, tanyakan kepada mereka. Itu kalau solusi dari saya. Banyak-banyaklah melakukan hal-hal yang berbasis keagamaan. Jangan tinggalkan sholat, perbanyak puasa sunnah Senin Kamis, perbanyak sholat malam. Insya Allah kita dijauhkan dari yang syirik. Insya Allah itu dari saya. Terima kasih Ustaz atas waktunya Ustaz. Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz. Iya. Telah banyak menyita waktu Ustaz. Benar Ustaz, saya minta maaf ya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Tenang. Iya. Yang intinya pada kesempatan kali ini, perbuatan syirik itu adalah mempercayai kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu kepada benda ataupun kepada sesuatu lainnya. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.